menyampaikan humas internal. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifni Wardana dengan NPM D0G0019012. Perkenalkan, nama saya Devika Marta Julistion, NPM D0G0191013. Perkenalkan, nama saya Moko Fajarani Siregar, NPM D0G0191011. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Humas internal atau internal public relation, hubungan antar sesama pegawai pada suatu perusahaan atau staff relation atau sesama anggota di sebuah organisasi lebih berfokus pada aspek-aspek manusiawi, sehingga hal tersebut tidak sepenuhnya sama dengan hubungan-hubungan industri atau industrial relation. Tingkat efektivitas dari humas internal. Keterbukaan pihak manajemen. Yang kedua, kesadaran dan pengakuan pihak manajemen akan nilai dan arti penting komunikasi pada para pegawai. Yang ketiga, keberadaan seorang manajer yang didukung oleh sumber daya teknis yang modern. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu media humas internal. Variasi perangkat bantu komunikasi sangatlah besar, namun pada umumnya setiap organisasi hanya menggunakan sebagian kecil dan sekian banyak metode yang ada. Tentu saja yang dipilih adalah yang paling sesuai. Pemilihan metode komunikasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik organisasi, jumlah dan strata personel, serta lokasi kerja. Jelas bahwa karakteristik sebuah pasar swalayan sangat kompak atau terpadu apabila dibandingkan dengan sebuah maskapai pelayaran atau perusahaan multinasional. Berikut ini akan saya uraikan secara rinci jangkauan media dan metode komunikasi yang lazim digunakan oleh organisasi. Ada jurnal internal, publikasi atau terbitan yang didistribusikan kepada para anggota ataupun khalayak pendukung dari organisasi seperti institut-institut profesional, universitas, komunikasi profesi tertentu. Yang kedua adalah papan pengumuman. Standar dapat ditempatkan pada berbagai lokasi yang ramai atau yang sering disinggahi, agar segenap pegawai dapat memperoleh informasi yang sama dalam waktu yang bersamaan pula. Yang ketiga ada kaset video atau CCTV, closed screen television, layar televisi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, merupakan suatu media penyampaian pesan efektif, baik itu direkam terlebih dahulu maupun disiarankan langsung. Dan yang keempat yaitu adalah stasiun radio sendiri. Contohnya kasus yang memperlihatkan efektivitas radio sebagai media hubungan atasan bawahan dialami oleh United Biscuits. Yang kelima ada jaringan telepon internal. Buletin berita perusahaan dapat dikemas dalam bentuk kaset rekaman dan setiap pegawai yang ingin menyimak isinya tinggal memutar nomor telepon unit humas dan langsung dapat membaca buletin tersebut. Dan yang keenam, ada kotak saran. Dalam rangka memperoleh dan menampung berbagai masukan dari para pegawai, pihak manajemen dapat menempatkan sejumlah kotak saran di tempat-tempat tertentu di lokasi perusahaan. Dan yang ketujuh, ada insentif bicara. Organisasi-organisasi di Amerika Serikat dikenal dengan sangat kreatif dalam merumuskan metode untuk memperoleh umpan baik dan para anggota atau pegawainya. Selanjutnya ada siaran umum. Pihak manajemen juga dapat memanfaatkan sistem siaran umum public address broadcast. Dan selanjutnya ada obrolan langsung, ada dewan pekerja, dan presentasi video atau slide. Perangkat-perangkat audiovisual ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari memaparkan laporan dan pembukuan tahunan, mengadakan rekrutmen. Dan selanjutnya ada metode literatur pengenalan atau informasi.
dan ada juga konferensi staf dan rapat dinas. Sekian itu aja penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan dengan teman saya. B. Cakupan dan kegunaan humas. Yang pertama, kompleksitas humas internal. Pemikiran yang menganggap bahwa humas internal atau komunikasi pegawai hanya mencakup upaya menjelaskan kebijakan perusahaan atau membuka forum penampungan keluhan merupakan pemikiran yang kelewat sederhana dan gegabah, karena terlalu menyederhanakan atau menggampangkan kondisi yang sebenarnya. Memang benar bahwa tujuan komunikasi pegawai adalah menghilangkan kesalahpahaman antara pihak manajemen dan para pegawai yang seringkali menjadi pangkal tolak pemogokan. Yang kedua, humas internal untuk memelihara keterbukaan. Semua pegawai berhak untuk mengetahui apakah perusahaannya masih layak dan bernilai untuk dijadikan tempat sandaran hidup mereka sekaligus sangkutan masa depannya, baik itu yang berupa jumlah penghasilan atau prospek karir jabatan. Pertimbangan inilah yang merupakan intisari kepuasan kerja dari setiap orang. Yang ketiga, pemaparan laporan dan pembukuan tahunan. Setiap manajemen bersedia mengungkapkan hasil finansial yang dicapai perusahaan kepada karyawannya. Sebagian besar pekerja mengharapkan atau turut berusaha untuk perusahaannya mencetak laba. Namun, mereka jarang menyadari betapa kecilnya bagian dari pemutaran modal yang menjadi laba, dan betapa sedikitnya bagian laba itu yang dijadikan dividen. Yang keempat, perombakan personalia tentang akuisisi. Kesalahpahaman dan kecemburuan mudah muncul antara staf dan pegawai perusahaan yang diakuisisi dengan karyawan perusahaan yang mengakuisisi. Ketegangan itu, jika dibiarkan berlarut-larut, akan menjadi sumber penyakit yang memunculkan berbagai macam masalah berat. Hanya dengan usaha pembinaan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, maka resiko dan ancaman bahaya yang berat itu bisa dihindari. Yang kelima, penjelasan tentang teknologi baru. Banyak sektor industri yang mengalami kemajuan teknologi sedemikian cepatnya. Misalnya saja adalah sektor industri permobilan atau otomotif. Kemajuan teknologi, robotisasi atau komputerisasi yang digerakkan oleh perkembangan ilmu mikroelektronika di lembah silikon. Selain membawa manfaat, juga menimbulkan ancaman terhadap lapangan pekerjaan. Kemantapan hubungan industri sesungguhnya tidak hanya ditentukan oleh hasil negosiasi antara pihak manajemen dan serikat buruh, akan tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi pegawai di perusahaan yang bersangkutan. Yang keenam, peningkatan keselamatan kerja. Sebagian besar kecelakaan yang dialami oleh banyak sektor industri sebenarnya tidak perlu terjadi jika para pegawai tidak hanya disodori rentetan instruksi, tetapi juga pemahaman akan pentingnya keselamatan kerja, seperti mengenakan pakaian kerja khusus, helm, sarung tangan, dan berbagai perlengkapan kerja lainnya yang amat dibutuhkan, terutama sekali di lokasi-lokasi yang kerjanya yang berbahaya. Pendidikan semacam ini harus dijadikan suatu program yang berkesinambungan, mengingat di setiap perusahaan selalu terdapat muka-muka baru. Selanjutnya, berita-berita personalia. Dalam organisasi-organisasi yang anggota-anggota atau para pegawainya tersebar di berbagai lokasi yang terpencar-pencar atau yang selalu bergerak, misalnya saja seperti maskapai penerbangan dan pelayaran, jurnal internal atau media perusahaan lainnya selalu dinanti-nanti. Sadar akan hal itu, maka banyak perusahaan yang juga membagikan jurnal internalnya secara berkala kepada para pegawai yang telah pensiun. Selanjutnya, paparan struktur manajemen. Bagan-bagan yang memperlihatkan masing-masing jabatan yang ada dalam suatu perusahaan atau organisasi, lengkap dengan wewenang dan tanggung jawab yang diembannya, ternyata sangat bermanfaat untuk mengakrabkan segenap pegawai dengan berbagai macam identitas dan peran-peran manajemen dalam sebuah tingkatan. Selanjutnya, sosialisasi penerbit saham. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan publik di bursa saham juga menarik minat para pegawai dari perusahaan yang bersangkutan. Mengapa perusahaan memutuskan untuk go publik? Mengapa perusahaan menerbitkan saham tambahan? Mengapa manajemen memutuskan untuk membeli saham perusahaan? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini seringkali beredar sebagai bahan obrolan di kalangan para pegawai. Selain itu, banyak pula
perusahaan yang menawarkan sahamnya untuk para pegawainya sendiri, atau mendorong mereka untuk turun aktif berpartisipasi dalam emisi atau penerbit saham. Terus selanjutnya kesejahteraan pegawai. Pensiun, tunjangan hari raya atau THR, insentif, bonus tahunan, komisi penjualan, hadiah bagi mereka yang berprestasi dalam pekerjaan maupun pendidikan, beasiswa, dan sebagainya harus dikomunikasikan dengan baik kepada segenap pegawai agar mereka bisa memahami, menghargai, dan mendukung niat baik yang terkandung dalam penyediaan fasilitas-fasilitas dan tunjangan kesejahteraan tersebut. Yang ke-11, Humas Internasional. Sebuah perusahaan eksportir biasanya memiliki kantor-kantor cabang, anak perusahaan, perusahaan patungan, atau kontrak royalti dan lisensi di berbagai negara. Pembukaan cabang di suatu negara atau pemindahan lokasi usaha di negara lain misalnya pasti membuka kesempatan kerja di tempat yang baru tersebut dan dengan sendirinya mempengaruhi kesempatan kerja di tempat asal. Dengan demikian, jelas bahwa tindakan alokasi atau realokasi fasilitas produk tersebut menyangkut kepentingan para pegawai, sehingga wajar jika pihak manajemen dituntut untuk bersikap terbuka mengenai hal ini. Yang ke-12, menyambung lidah karyawan. Upaya-upaya kehumasan harus mencakup semua orang dalam suatu organisasi. Mereka harus mendapat informasi yang sama banyak dan baiknya, serta sama-sama diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya kepada para pemimpin dan dalam rangka berhubungan dengan pihak luar atau khalayak perusahaannya. Dengan demikian, setiap pegawai memiliki kemungkinan untuk bertindak sebagai wakil atau juru bicara bagi rekan-rekan dan organisasinya. Terutama sekali mereka seperti sekretaris, penerima penelepon, dan petugas penjualan yang memang selalu menjalin kontak dengan konsumen, mitra kerja, dan pihak-pihak luar lainnya. Mereka harus berusaha menampilkan citra yang positif. Yang ke-13, sosialisasi peraturan perundang-undangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.